Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنسوا الفضل بينكم فقال الله تعالى إذن إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى آخر ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah, para kiai, penyai yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, dan seluruh pengurus serta seluruh jamaah yang ikut hadir dan bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan. Wabil khusus Abaji Suharto Wiranu sebagai pengatur acara yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, rahmat, taufik hidayahnya yang selalu diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita dapat bermuwajahah dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, akan melalui makalah-makalah serta asar-asar para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga aktivitas kita khususnya pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu penjelasan tentang tercelanya kikir, maka mari kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad. Iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Wa iyyakum wal fuhsya inna allaha la yuhibbul fakhish walal mutafakhish. Wa iyyakum basuha fa inna ma ahlaka man kana qablakum asyukhu amarahum bil kadhibi faqaddabu wa amarahum bidzulmi fadzalamu wa amarahum bil qati' faqata'u. Takutlah kamu terhadap perbuatan dolim. Sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah dirimu terhadap perbuatan keji. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap perbuatan keji dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Jagalah dirimu dari kikir. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan oleh kekikiran yang menyuruh mereka berdusta, lalu mereka berdusta. Yang menyuruh mereka berbuat zalim, lalu mereka berbuat zalim.
dan yang menyuruh mereka untuk memutuskan hubungan persaudaraan, lalu mereka memutuskan hubungan persaudaraan. Bapak Ibu para jamaah, begitu mudah hadis ini kita pahami. Kita diwanti-wanti bahasa Jawanya, diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan, menghindarkan beberapa perbuatan yang tercela tersebut. Yang pertama, kita diminta oleh Rasulullah untuk menghindarkan perbuatan dolim. Karena kedoliman itu akan menyebabkan kegelapan kita nanti pada hari kiamat. Jadi dolim itu berbuat tidak pada tempatnya. Ya. Itu kedoliman. Yang kedua para jamaah, kita diperingatkan oleh Rasulullah agar kita meninggalkan perbuatan keji. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak senang terhadap perbuatan keji dan tidak senang pula terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji. Bahkan yang ketiga para jamaah, Rasulullah mewasiatkan kepada kita sekalian agar kita tidak menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang medit bahasa Jawanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu itu dibinasakan oleh kekikirannya. Jadi, banyak orang-orang yang binasa sebelum kita karena kikir, karena kekikiran. Sifat kikir itu para jamaah menyuruh kita berdusta. Maka kita lalu berdusta. Sifat kikir itu juga menyuruh kita berbuat dolim. Lalu kita berbuat dolim. Dan sifat kikir itu menyuruh kita untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Hubungan silaturahim. Lalu kita juga melakukan apa yang diperintahkan oleh kikir itu, sehingga kita juga memutuskan hubungan persaudaraan. Jadi itulah dampak negatif jika kita memiliki sifat kikir. Akan suka berdusta. Recording in progress. Akan suka berbuat kedoliman. Bahkan akan suka untuk memutuskan persaudaraan. Tali persaudaraan, memutuskan hubungan persaudaraan. Karena nanti kalau baik-baik dengan saudaranya, takut kalau nanti dihutangi. Kalau baik-baik dengan saudaranya, dengan temannya, nanti takut kalau dimintai bantuan. Sehingga ya sudah, nggak usah terlalu baik dengan saudara, tidak usah terlalu baik dengan teman, tidak usah terlalu baik dengan tetangga, nanti menyebabkan mereka datang berbondong-bondong untuk minta bantuan, bahkan mungkin cari pinjaman kepada kita. Sampai sedemikian rupa para jamaah dampak daripada perbuatan kikir tersebut. Ya. Padahal para jamaah rahimakumullah, di awal tadi kita sudah dilarang oleh Rasulullah tidak boleh berbuat dolim, tidak boleh berbuat keji, tidak boleh berbuat kikir yang berakibat seperti itu semua. Malah ada sebuah hadis sahih jamaah. Ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Hadisnya sahih. Jadi jangan karena kita takut memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan pinjaman kepada saudara kita,
kita memutuskan hubungan silaturahim. Padahal jelas kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutuskan persaudaraan tidak akan pernah bisa masuk surga. Oleh sebab itu para jamaah, pesan Rasulullah, takutlah kita untuk berbuat dolim, berbuat keji, berbuat kikir. Karena kekikiran itu menyebabkan kita berdusta, karena kekikiran itu menyebabkan kita berbuat dolim. Dan karena kekikiran kita itu menyebabkan kita memutus hubungan persaudaraan. Padahal para jamaah, mungkin kekayaan kita tersebut itu kita peroleh dengan cara dibantu oleh orang lain. Ya. Dengan cara dibantu oleh orang lain. Kalau kemudian sudah mendapatkan harta yang banyak, orang lain justru kita hindarkan, kita tinggalkan. Nah, itu kan tidak konsekuen. Kekayaan itu kita peroleh maksud saya, karena bantuan orang lain, karena banyak orang yang membeli barang dagangan kita, karena banyak orang yang memakai jasa kita, karena banyak orang yang meminta tolong kepada kita, sehingga kita menjadi kaya, dan setelah kaya kok kita tinggalkan mereka. Ini kan zalim. Tidak ada orang sukses dan orang kaya. Bahkan tidak ada kesempurnaan pada diri seseorang itu para jamaah jika tanpa bantuan orang lain. Ingatlah para jamaah, sejak kita lahir sudah dibantu oleh orang lain, sampai kita nanti mati juga butuh bantuan orang lain. Maka wajar ketika Rasulullah wanti-wanti kepada kita, jangan kikir. Karena kesuksesanmu, kekayaanmu itu sekali lagi adalah karena dibantu oleh orang lain. Karena banyak ditolong oleh orang lain. Sehingga kita menjadi sukses. Ya, sehingga kita menjadi sukses. Karena itu pula para jamaah, hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita para jamaah, syarru ma fir rajuli syukhun haliun, syukhun haliun, wajubnun khaliun. Yang paling jelek pada seseorang adalah kikir yang banyak keluh kesah dan takut. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling jelek itu adalah orang yang kikir, bahkan sudah kikir, banyak keluh kesah. Dan sangat takut. Takut apa? Takut kalau hartanya berkurang. Takut kalau nanti jatuh miskin. Itu adalah syarru ma fir rajul. Yang paling jelek pada diri seseorang adalah orang yang kikir yang banyak keluh kesah. Ya memang, kalau orang kikir itu mesti banyak keluh kesah. Lawan kata daripada orang yang dermawan. Apapun yang kita infakkan, ya sudah. Dengan penuh ikhlas, ya, dengan penuh ridha Allah, apa yang kita lakukan? Tidak ada keluh kesah sama sekali. Karena keikhlasan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Untuk berikutnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang jayyid. Ada seorang syahid yang terbunuh pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
ia ditangisi oleh seorang wanita. Yang kemudian wanita itu mengatakan, wah syahidah. Aduh, orang yang mati syahid. Ya, seakan-akan orang yang mati syahid tadi itu dipuji oleh seorang wanita. Wah syahidah. Aduh, orang yang mati syahid. Begitu mendengar wanita memuji orang yang mati syahid itu, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma yudariki annahu syahid, fala'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi, aw yabkhalu bima la yanqus." Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah, panjenengan perhatikan ayat ini. Maksud saya hadis ini. Ketika orang wanita yang menangisi orang yang mati syahid itu seakan-akan memuji kesyahidannya, ya, langsung didhawuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang memberitahu kepadamu bahwa ia mati syahid? Masya Allah. Jadi tidak semudah itu para jamaah kita mati syahid itu. Padahal ini benar-benar berperang melawan orang kafir. Apalagi matinya karena membela bal-balan. Matinya karena membela partai. Matinya karena membela organisasi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ini mati karena membela agama Allah. Rasulullah pun masih mengatakan kepada wanita itu, apa yang memberitahu kamu bahwa ia mati syahid? Langsung Rasulullah mengatakan berikutnya, mungkin ia suka berbicara apa yang tiada berguna, atau ia kikir pada harta yang tidak bisa mengurangi. Masya Allah. Jadi para jamaah, tidak semudah itu untuk memperoleh status mati syahid. Ya. Karena Rasulullah masih jauh, mungkin ia suka berbicara apa yang tiada berguna, atau ia kikir pada harta yang tidak bisa menguranginya. Bapak Ibu, ucapan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna itu masih banyak kita lakukan. Sehingga orang itu kalau banyak bicara yang tidak ada gunanya itu diistilahkan dengan peribahasa tong kosong berbunyi nyaring. Hati-hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan, begitu sulitnya saya dengan panjenengan untuk bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya adalah surga yang top markotop yang namanya Jannatul Firdaus. Sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 saja, yang terkait dengan tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bu Indri, monggo. Inggih Ustaz, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Oke. Bapak Ibu, 3 syarat pertama untuk bisa sampai pada surga Firdaus, surga yang top markotop. 1, memang harus orang yang beriman kepada Allah.
Yang kedua setelah mendasari hidupnya dengan beriman kepada Allah, mereka melakukan sholat dengan penuh khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Sering dalam kajian-kajian secara offline saya tanya kepada jamaah, Bapak Ibu, sulit nggak khusyuk dalam sholat itu? Mereka semua menjawab, sulit Ustaz. Sulit, Tapi Ustaz. saya jawabnya, tidak sulit. Tapi justru sangat sulit. Bukan hanya sulit, tapi sangat sulit. Oke. Syarat yang kedua, untuk Jannatul Firdaus, sholat khusyuk. Masya Allah, sulitnya luar biasa. Bukan hanya para jamaah yang kemudian Allahu Akbar. Nanti masa apa ya? Ustadznya ya sama. Allahu Akbar. Nanti saya ngaji lagi di mana ya hari ini? Itu sama. Sangat sulit para jamaah untuk khusyuk dalam sholat. Nah, yang ketiga para jamaah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tidak ada mati syahid jika banyak perbuatan, banyak perkataan yang tidak berguna yang ia katakan. Dan ini ayat mengingatkan kita. Ya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Itu juga sebagai syarat untuk bisa masuk Jannatul Firdaus. Itu juga sebagai syarat untuk bisa mendapatkan status syahid. Menurut hadis tadi. Jadi Rasulullah kemudian mengkanter ya pernyataan seorang ibu yang mengatakan mati syahid. Rasulullah justru mengatakan, apa yang memberitahu kepadamu bahwa ia mati syahid? Mungkin ia suka berbicara yang tiada berguna, ngobrol ngalor ngidul nggak ada gunanya, ya. Atau bahkan ia kikir pada harta yang tidak bisa menguranginya. Jadi bisa saja dia kikir itu sama sekali nggak bisa merubah kekikirannya itu. Maka para jamaah sekali lagi begitu dampak negatif jika kita ini kikir para jamaah. Sekali lagi sampai ingin meraih mati syahid pun tidak semudah itu jika kita masih dalam kondisi kikir. Orang yang kikir itu para jamaah kan orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mestinya bahasa yang paling mudah, ucapan kita setiap saat terima, kasih. Setelah diterima, harus dikasihkan. Setelah diterima, harus dikasihkan. Jangan diterima tok. Mesti ucapan kita kan mesti terima, kasih. Setelah diterima, kasihkan kepada orang lain. Jangan diterima saja. Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah. Makanya para jamaah, ada ayat ya di dalam surat Ibrahim itu ayat 7 itu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi ada dua sikap dalam ayat tadi. Syukur dan kufur. Ingat para jamaah sekali lagi, syukur dan kufur. Tidak ada sikap di tengah-tengahnya antara syukur dan kufur, tidak ada. Sehingga kalau kita tidak menjadi orang bersyukur kepada Allah, berarti kita selalu menjadi orang yang kufur kepada Allah. Selanjutnya kalau kita tidak menjadi orang yang kufur kepada Allah, berarti kita menjadi orang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, justru Allah akan menambah nikmat itu untuk kita. Tetapi kalau kita
kufur kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, inna adabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Jamarahumullah. Karena itu kita mesti hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita berbicara yang tidak ada gunanya. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kikir. Hamba Allah yang kikir. Sahabat Jabir bin Mut'im berkata, sewaktu kami sedang berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama beliau juga ada orang-orang banyak yang baru kembali dari perang Khaybar. Tiba-tiba orang Badui bergantung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta kepadanya sesuatu, sehingga ia memaksanya supaya Rasulullah SAW memberikannya kepada Samurah. Lalu wanita itu menyambar kain selendang atau ridak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berhenti berjalan seraya bersabda, berikanlah kain selendangku atau ridakku. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Jikalau saya mempunyai sebanyak bilangan kayu ranting-ranting itu sebagai nikmat, niscaya saya bagi-bagikan di antara kamu semua. Kemudian kalian tidak akan mendapatkanku sebagai orang yang kikir, orang yang banyak dusta, dan orang yang penakut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi para jamaah Allah, inti daripada hadis ini, Rasul berpesan kepada kita sekalian, bahwa kita harus menghindarkan dari sifat kikir tersebut. Dan memang Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah berbuat kikir. Sehingga yang hadis kemarin sudah kita sampaikan, ketika ada seorang laki-laki yang meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka diajaklah orang tersebut menuju ke antara dua bukit. Yang di antara dua bukit itu ada kambing yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Dan lelaki itu kemudian disuruh mengambil semua kambing yang ada di antara dua bukit itu. Maka dengan kedermawanan Rasulullah SAW tersebut, laki-laki itu ketika pulang ke kampungnya langsung menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar mereka kemudian betul-betul masuk agama Islam. Karena yang namanya Rasul Muhammad SAW itu orang yang tidak pernah takut jatuh miskin. Apapun yang diminta semuanya diberikan. Apa-apa yang diminta oleh orang lain, semuanya diberikan. Nabi Muhammad itu orang yang sangat dermawan, saudara-saudara. Ayo kita segera masuk agama Islam. Itulah setelah mereka, serta orang laki-laki tadi itu mendapatkan sedekah begitu dari Rasulullah dengan sejumlah kambing di antara dua bukit yang tidak bisa dihitung jumlah. Allahu Akbar. Makanya para jamaah, Rasulullah SAW tidak mau dikatakan sebagai orang yang kikir. Beliau tidak mau dikatakan sebagai orang yang pendusta. Rasulullah juga tidak mau dikatakan orang yang penakut. Dan pesan itu berarti para jamaah adalah pesan untuk kita semua. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta kepada orang banyak. Lalu saya berkata kepadanya, Umar berkata kepada Rasulullah, selain mereka ada orang yang lebih berhak dengan bagian itu daripada mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka menyuruh aku memilih antara mereka meminta kepadaku dengan sikap keji
atau mereka menuduhku sebagai orang yang kikir, padahal aku bukanlah orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar. Jadi sekali lagi para jemaah, Rasulullah tidak mau dituduh sebagai orang yang kikir. Ya. Sehingga begitu dapat sedekah, begitu dapat jariyah, begitu dapat hadiah dari para sahabat-sahabatnya, beliau langsung bagikan. Langsung dibagikan. Tidak ada harta yang tertimbun sampai semalam lalu tidak dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima. Karena memang beliau tidak mau dituduh sebagai orang yang kikir, padahal aku, kata beliau, bukanlah orang yang kikir. Masya Allah. Inilah para jamaah contoh-contoh konkret yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita sekalian. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan teladan kepada kita. Makanya para jamaah amat sangat benar pernyataan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bu Indri, surat 33 ayat 21. Inggih Ustaz, sekedar 33. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah ayat 21. Maaf. Nggih, ngapunten nggih. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bapak Ibu, pernyataan Allah sungguh ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Itu memang betul-betul sangat realistis dalam segala aspek kehidupan. Kedermawanannya, kebijaksanaannya, keberaniannya, kecakapannya, kesayangannya. Masya Allah. Sehingga wajar para jamaah kalau beliau dawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis sahih. Belumlah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya, mengalahkan cintanya kepada kedua orang tuanya, mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya, dan mengalahkan cintanya kepada semua manusia. Apakah Rasulullah dengan sabdanya itu berarti minta sangat dihormati, gila jabatan, gila kehormatan? Boten sama. Karena memang beliau adalah uswatun hasanah. Karena semua ajakan beliau adalah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau juga dawuh, ana akhudukum bi khujazikum anin nar wa antum taqtahimuna fiha. Saya memegang ikat pinggang kalian semua sehingga terhindar dari neraka, tetapi kalianlah yang ingin menceburkan diri ke dalam. Allahu Akbar. Jadi kita umatnya ini dipegangi ikat pinggang kita oleh Rasulullah agar tidak sampai masuk neraka. Artinya Rasulullah itu mengajak kita masuk surga para jemaah. Tapi justru kita yang justru berusaha menceburkan diri ke dalam neraka itu. Kalau Rasulullah
Tidak boleh. Tidak boleh satu umatnya yang masuk neraka. Maka semua ikat pinggang kita ini dipegang oleh beliau. Agar kita terhindar dari neraka tersebut. Itulah yang menyebabkan kenapa kita harus mendahulukan cinta kita yang pertama kepada beliau. Baru kepada yang lain. Baru kepada yang lain. Karena beliau selalu mengajak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Contoh-contoh baik, teladan-teladan baik yang ada pada diri Rasulullah SAW yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau itu memang menjadi realisasi daripada pernyataan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Para jamaah, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda kepada utusan kabilah Bani Lahyan, Man sayyidukum ya Bani Lahyan? Qalu sayyiduna Jaddu bin Qais. Illa annahu rajulun fihi bukhlun. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl? Walakinna sayyidakum Amr binul Jamu'. Amr binul Jamu'. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kata sahabat Abu Hurairah menjelaskan sabda Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada utusan dari kabilah Bani Lahyan, siapakah pemimpinmu, hai Bani Lahyan? Mereka menjawab, pemimpin kami adalah Jadun bin Qais. Tetapi ia adalah orang yang kikir. Maka Nabi SAW bersabda, penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Akan tetapi pemimpinmu adalah Amr bin Jamuh. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan disahihkan dengan syarat Muslim. Pada suatu riwayat, utusan itu berkata, pemimpin kami adalah Jad bin Qais. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, dengan cara apa kalian mengangkatnya menjadi pemimpin, Jad bin Qais tadi itu? Mereka menjawab, sesungguhnya ia adalah orang yang kaya. Jadi karena Jad bin Qais itu orang yang kaya, maka diangkat sebagai pemimpin. Tetapi jemaah, dan kami dengan demikian menjadi tahu bahwa ia adalah orang yang kikir. Nabi SAW bersabda, penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Dia itu bukan pemimpinmu. Maka utusan-utusan itu lalu bertanya, maka siapakah pemimpin kami, wahai Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, pemimpinmu adalah Bishr bin Al-Barra. Jadi kabilah Bani Lahyan tadi itu memilih seorang pemimpin karena kekayaannya. Begitu sudah diangkat sebagai seorang pemimpin karena berangkat dari kekayaannya, mereka baru tahu bahwa ternyata pemimpin yang diangkat tadi itu adalah orang yang kikir. Orang yang bakhil. Maka para jamaah, Nabi menyatakan bahwa penyakit apa yang lebih parah dari kikir? Dan kemudian beliau menyatakan, dia bukan pemimpinmu. Jadi orang yang kikir itu jamaah yang nggak pantas jadi pemimpin. Wong pemimpin kok kikir, pemimpin kok bakhil. Ya, nggak pantas jadi teladan, jadi ikutan.
Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa pemimpinmu itu adalah Bishr bin Al-Bara. Orang yang kaya tetapi dermawan. Bukan kikir sebagaimana Jad bin Qais tadi itu. Kaya tapi kikir. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, As-sahiyul jahulu ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang pemurah yang bodoh lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang banyak beribadah atau abid tetapi ia kikir. Hadis lewat Imam At-Tirmidzi. Jadi orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beribadahnya bagus, ibadahnya sempurna tapi medit. Itu lebih dicintai oleh Allah orang yang bodoh tapi dermawan. Makanya para jamaah, dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah jauh, as-sukhu wal iman la yajtami'ani fi qalbi abdin. Ini lebih konkret jamaah. As-sukhu wal iman la yajtami'ani fi qalbi abdin. Kata Rasulullah jamaah, kikir dan iman tidak akan bisa berkumpul di dalam hati seorang hamba Allah. Jadi kikir dan iman itu tidak akan bisa kumpul dalam hati seorang hamba Allah. Medeni ini jemaah sebenarnya. Jadi kalau kita ini kikir ya mohon hati-hati. Sempurnakah iman kita? Ya, yang jelas minimal kurang sempurna karena dua hal ini antara kikir dan iman itu nggak bisa kumpul dalam hati seorang. Kalau kita kikir berarti iman kita tidak sempurna. Kalau kita dermawan berarti iman kita menjadi sempurna. Maka kemudian berangkat dari situ saya bahasakan bahwa orang yang iman itu tidak boleh eman. Ya. Orang yang iman itu tidak boleh eman. Orang mukmin itu tidak boleh eman. Ya. Orang yang beriman itu tidak boleh eman jamaah. Karena antara eman dan iman tidak bisa dikumpulkan dalam hati seorang hamba. Sebagaimana hadis tadi itu. Maka sekali lagi jamaah, orang yang iman itu tidak boleh eman. Biar iman kita menjadi sempurna. Dengan kita meninggalkan sifat kikir tersebut. Para jamaah rahmatullah. Dalam sebuah hadis ya, juga dijelaskan. Yaqulu qailukumus sakhikh a'daru minadh dhalim. Wa ayyu dhulmin adlamu 'inda Allah min as-sukh. Khalafa Allah Ta'ala bi'izzatihi wa 'azamatihi wa jalalihi la yadkhulul jannata syakhihun wala bakhil. Telah berkata sebagian di antara kamu semua bahwa orang yang kikir itu lebih tercela daripada orang yang dolim. Maka manakah kedoliman yang lebih dolim dari di hadapan Allah daripada kikir? Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan, keagungan dan kebesarannya. Tidak akan pernah masuk surga orang yang kikir dan orang yang bakhil. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang kikir
dan orang yang bakhil. La yadkhulul jannata sahihun wala bakhilun. Apa bedanya kikir sahih dengan bakhil? Kalau bakhil itu lebih kikir, lebih medit, itu bakhil. Jadi ada sahih, ada bakhil. Sahih itu ya medit gitu saja. Tapi kalau udah bakhil, bukhul, itu lebih medit. Orang yang sahih, orang yang bakhil, kata Rasulullah, tidak akan pernah bisa masuk surga. Justru akan memberatkan dirinya saat harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah kita sampaikan bedanya antara orang yang kaya yang bakhil ya dengan orang yang miskin. Beda masuk surganya itu setengah hari. Ingat, menurut hadis Rasulullah SAW, setengah hari di akhirat itu para jamaah 500 tahun di dunia. Jadi menunggu setengah hari itu sama dengan menunggu 500 tahun di dunia jamaah. Masya Allah. Sehingga dikatakan bahwa lamanya hisab karena banyaknya harta kekayaan itu sudah merupakan siksa Allah tersendiri. Lamanya hisab karena menunggu, lamanya hisab itu sudah merupakan siksaan Allah tersendiri. Makanya para jamaah, tentu saya dengan panjenengan harus sangat hati-hati ya, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang sahih. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir, dan orang yang bakhil. Jangan sampai. Karena itu akan memberatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Kalau di dunia sih santai-santai saja. Dan persoalannya adalah bahwa kita punya keyakinan setelah hidup di dunia ini, kita akan hidup di akhirat. Jamaah hukumullah. Yang terakhir, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang lelaki bergantung di kelambu Ka'bah. Ia berdoa, laki-laki tadi yang bergantung di kelambu Ka'bah itu, dengan kemuliaan Baitullah ini, apakah tidak engkau ampunkan dosaku? Maka Nabi SAW bersabda, wa ma dambuka sifhuli? Faqala huwa a'damu min an asifahulak. Faqala, waihaka dambuka a'damu amil ardun? Faqala, bal dambi a'damu ya Rasulullah. Faqal, fadambuka a'damu amil jibal? Qala, bal dambi a'damu ya Rasulullah. Qala fadambuka a'damu amil bihar. Qala bal dambi a'damu ya Rasulullah. Qala fadambuka a'damu amis samawat. Qala bal dambi a'damu ya Rasulullah. Qala fadambuka a'damu amil arsh. Qala bal dambi a'damu ya Rasulullah. Qala fadambuka a'damu amillah. Qala balillahu a'damu wa'ala. Qala waihaka fasif li dambaka. Qal ya Rasulullah, inni rajulun dha tharwatin minal mal wa inna sa'ila la ya'tini yas'aluni faka'annama yastaqbiluni bizu'latin min nar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ilaika anni la tahriqani binarika fawalladhi ba'athani bil hidayati wal karamati law kumta baina rukni wal maqam thumma sallaita alfi amin thumma bakaita hatta tajri min dumu'ikal anhar wa tusqa bihal asjar thumma mut wa anta la'imun la'akabbaka Allahu finnar waihaka amma alimta
annal bukhla kufrun wa anal kufra finnar waihaka amma alimta anna Allah ta'ala yaqulu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wa man yuqan suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Menanggapi seorang laki-laki yang menggelantungkan dirinya di kelambu Ka'bah itu, dan kemudian orang itu mengatakan, apakah tidak engkau ampunkan dosaku? Maka Nabi SAW bersabda, apakah dosamu? Terangkanlah kepadaku. Laki-laki itu berkata, dosaku lebih besar untuk saya sifatkan kepada engkau. Beliau bersabda, kasihan kamu, dosamu lebih besar ataukah bumi? Lelaki itu menjawab, bahkan dosaku yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, dosamu yang lebih besar ataukah gunung? Lelaki itu berkata, bahkan dosakulah yang lebih besar. Nabi SAW bersabda, dosamu yang lebih besar ataukah laut? Lelaki itu berkata, bahkan dosakulah yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, dosamu yang lebih besar ataukah langit? Lelaki itu berkata, bahkan dosakulah yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, dosamu yang lebih besar atau arsy? Lelaki itu bersabda, bahkan dosakulah yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, dosamu yang lebih besar ataukah Allah yang lebih besar? Lelaki itu berkata, Allah lah yang maha besar dan maha tinggi. Nabi SAW bersabda, kasihan kamu, terangkan kepadaku apa dosamu itu. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang kaya raya. Dan seorang wanita meminta datang kepadaku. Ia meminta kepadaku, maka seakan-akan ia menghadapiku seperti menghadapi nyala api. Kemudian Nabi bersabda, jauhlah kamu daripadaku. Janganlah kamu bakar diriku dengan apimu. Demi Allah, yang Dia telah mengutusku dengan petunjuk dan kemuliaan. Seandainya kamu berdiri pada rukun atau sudut Ka'bah. Ada rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun itu sudut pada jamaah. Pojok-pojok itu disebut rukun. Jadi seandainya kamu berdiri pada rukun atau sudut Ka'bah dan makom Ibrahim alaihissalam, kemudian kamu melaksanakan sholat selama 2 juta tahun. Sholat 2 juta tahun jemaah. Lalu kamu menangis sehingga dari air matamu mengalir sungai-sungai. Dengan air mata itu pohon-pohon disirami, lalu kamu mati di mana kamu tercela, niscaya Allah menelungkupkan kamu ke dalam neraka. Kasihan kamu, apakah kamu tidak mengerti bahwa kikir itu kufur dan kufur itu di dalam neraka? Kasihan kamu, apakah kamu tidak mengerti bahwa Allah telah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-38 yang artinya, yang ayatnya tadi sudah kita baca. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya ia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan juga Allah dawuh di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, ngeri membaca hadis ini. Sangat mengerikan. Jadi dosa orang kikir itu sampai melebihi besarnya arsy yang terakhir tadi. Dan kalaupun mereka sholat 2 juta tahun, menangis sampai air matanya mengalir begitu deras, sehingga menyirami pohon-pohon yang ada, dan kemudian orang itu mati, maka kata Rasulullah, kamu tercela, niscaya Allah akan menelungkupkan kamu ke dalam neraka. Karena memang kata Rasulullah bahwa kikir itu kufur dan kufur itu di dalam neraka. Kasihan kamu, apakah kamu tidak mengerti
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa yang kikir sesungguhnya ia kikir hanyalah kikir terhadap diri sendiri. Dan Allah juga berfirman, dan barang siapa yang dijaga kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kikir itu temannya neraka, dermawan dan pemurah itu temannya surga. Sebuah pilihan dalam hidup, mana kita mau ketika di akhirat mau tertelungkup di neraka, maka silakan tetap pikir. Dan kalau kita mau bersenang-senang di dalam surga, silakan para jamaah kita menjadi orang pemurah, menjadi orang yang dermawan. Demikian para jemaah, dan monggo saya kembalikan kepada Pak Haji Soeharto Wiran. Monggo Pak.